Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan uraian daripada qasidah mudhariyah yang berikutnya, halaman 69. Ya Rabbi a'zim lana ajran wa maghfiratan fa inna judaka bahrun laysa yanhasiru waqdi duyunan lahal akhlaqu dha'iqatun wa farrijil karba anna anta muqtadiru wa kun latifan bina fi kulli nazilatin lutfan jamilan bihil ahwalu tanhasiru. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, a'zim lana ajron, a'zim besarkanlah lana buat kita semuanya ajron, pahala, wa maghfiratan dan ampunanmu. Fa inna judaka, maka sesungguhnya kedermawananmu, bahrun itu bagaikan lautan, laisa yanhasiru yang tidak ada batasannya. Jadi hidup kita ini nggak boleh kita ini bergantung hanya sebatas dengan amal kita. Kita sudah merasa pede, amal kita banyak, kita sudah sholat subuh berjamaah, habis itu dzikiran 1 jam, habis itu kita kajian, habis itu kita sedekah kemana-mana, seumpama posko 1, 2, 3, 4 kita penuhi, seumpama. Nah, habis itu kita mikirkan lagi, mana fuqara, yatim piatu yang belum kita santuni, janda-janda, tua muda yang belum kita santuni, seumpama. Dan masih banyak yang lainnya. Amal-amal kita itu semuanya masih dalam kondisi sesuatu yang boleh diterima oleh Allah, boleh juga Allah tidak menerimanya. Sebab apa? Dikatakan al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas itu adalah rohnya perbuatan, rohnya pengamalan. Jadi dalam sebuah amalan kita mesti ada ikhlas. Dan ikhlas ini sesuatu yang sangat-sangat sulit. Nah, makanya di sini dari nazam ya Rabbi a'zim lana ajran wa maghfiratan, ini yang kita mesti pahami, kita ambil pelajaran, kita minta terus sama Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara amal-amalan kita yang mungkin sebagian sudah banyak, apalagi amal-amal yang masih sedikit, kita mesti terus mohon sama Allah Subhanahu wa taala apa? Yaitu minta tambahan pahala, minta tambahan ampunan. Jadi amal kita terus tambah, taubat kita terus tambah, minta ampunan kita terus, minta doa pun kita terus sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna judaka bahrun laisa yanhasiru. Sesungguhnya kedermawanan Allah itu bagaikan lautan yang tidak ada batasnya. Masya Allah. Jadi rugi dan sangat rugi bagi hamba yang sudah merasa pede punya amal banyak, lantas tidak minta sama Allah ampunan, minta bimbingan, minta hidayah lagi, minta taufik lagi. Sebab banyak juga orang-orang yang sudah beramal banyak, kadang-kadang tergelincir. Banyak juga orang-orang yang sudah amalnya bagus, akhirnya berhenti, justru malah berbuat yang tidak baik lagi. Nah, makanya surat Al-Fatihah itu cukup buat kita ambil pelajaran, ihdinas shiratal mustaqim. Itu kita baca 17 kali tuh, minimal 1 hari 1 malam. 17 kali kita baca ihdinas shiratal mustaqim di dalam sholat kita. Itu apa sih tujuannya kok surat Al-Fatihah terus dibaca? Nah, ini salah satunya kita terus minta hidayah sama Allah, jangan berhenti. Nah, karena di antara salah satu ciri orang yang akan tergelincir, orang yang akan merugi, orang yang sudah merasa dirinya aman dari makrullah, aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak tahu nih mau bikin kita apa. Nah, selayaknya orang tidak tahu,
Gimana? Kita minta yang jelek apa yang baik? Yang baik. Nah, selayaknya orang yang tidak tahu mana jalan yang lurus, mana jalan yang tidak lurus. Nah, kita minta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satunya kita kumpul, suasana taklim, dan seterusnya, kumpul-kumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan teman-teman Baker Subon yang sudah aktif. Ayo kita galakan supaya apa? Tadi, kita memenuhi ayat ihdinas siratal mustaqim. Waqdi duyunan lahal akhlaqu dha'iqatun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk selanjutnya kita tambah kajian kita ke masalah fikih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kitabnya, kitab Safinatun Najah, karangan seorang ulama dari Hadramaut, Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami. Hadramaut, kelahirannya, wafatnya di Jakarta. Makamnya ada di Jakarta. Ini punya kitab ini. Kitab yang sangat populer, kitab yang hampir dibaca di seluruh pondok-pondok pesantren se-Indonesia. Hampir tidak ada yang tidak baca kitab ini. Karena saking banyaknya manfaat dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alamatul bulugh, halaman 3. Alamatul bulughi utawi piro-piro tanda-tandane baligh salasun iku ana telu. Tanda-tandanya baligh ada 3. Apa sih baligh? Baligh itu adalah satu kondisi dari ketentuan syariat di mana seorang mukmin, orang yang muslim, orang beragama Islam di saat sudah sampai pada usia baligh, maka dia kalau ditambah satu lagi syarat apa? Yaitu akil, berakal. Nah, kalau sudah ada baligh, ada berakal, maka orang muslim disebut mukallaf, orang yang kena taklif. Apa itu taklif? Taklif adalah satu ketentuan di mana orang harus sudah menanggung konsekuensi kehidupannya di dunia ini, di mana ketika dia berbuat baik dia dapat pahala, dia berbuat maksiat dia dapat dosa. Itu namanya orang mukallaf, orang yang terbebani dengan berbagai macam peraturan-peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang mukallaf. Nah, syaratnya 2. 1 baligh, 2 akil. Akil itu orang yang berakal. Nah, baligh ini usia, batasan usia di mana seseorang tadi sudah menginjak usia taklif, sudah merambah atau memasuki dunia taklif, di mana seseorang harus bertanggung jawab secara pribadinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tandanya ada 3. Tamamu khamsa asyarata sanatan, suwijiku sempurnane umur 15 tahun. Fi dzakari ing dalam wong lanang, wal untha lan wong wadon. Tanda daripada baligh yang pertama, yang ada 3 tadi adalah sempurnanya usia 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Tapi ini tahunnya pakai hijriyah, was. Kalau kita ada pembahasan-pembahasan di kitab-kitab ini pakainya hijriyah. Hijriyah itu dimulai dari apa? Bulan apa? Dari bulan apa? Muharram. Nah, ini repot nih orang Islam kita hari ini nih. Masya Allah. Jangankan muluk-muluk mau ngaji dalam banyak Quran, tafsirnya, hadisnya, ininya, macam-macamnya. Budaya saja orang Islam sudah tidak senang dengan budaya Islamnya. Nah, ini apa diantara budayanya? Ya ini kita mengenal hari-hari saja. Hari ini. Coba kita sebut hari ini apa? Ahad dong. Ahad, jangan sekali kita ngomong minggu. Ya haram sih tidak. Cuman itu budaya kita gitu loh. Ahad. Sebab apa? Mulai hari itu ahad. Ahad itu apa artinya? 1. Ahad. 1. 2 apa bahasa Arabnya? Itsnaini. 2. Itsnain. Hari Senin tuh. Hari kedua.
Ketiga apa? Salah satu tiga. Sulasa. Nah, Selasa. Hari keempat Arbaatun, Arbi'a. Nah, hari Rabu. Hari kelima Khomsatun, Khomis. Nah itu coba. Keenam wah deh. Bukan. Kalau 6 itu sitatun. Nggak ada hari sita, nggak ada. Hari yang keenam dalam hari kita satu minggu disebut hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Jumat itu artinya kumpul. Makanya hari Jumat itu hari kumpulan umat Islam sedunia, di mana satu desa orang dikumpulkan, masing-masing desa kumpul dengan orang-orang Muslim, satu dengan yang lainnya, tetangga yang nggak pernah ketemu, satu pembisnis, satu lagi petani, dia ketemu nih di hari Jumat. Kenapa? Ada khutbah Jumat di sana, orang kena doktrin umat Islam, dikasih wawasan, dikasih tausiah, itu kan begitu. Repotnya pas Jumatan, khutbahnya pas khutbah nih, orang Islam ngantuk. Nah ini sedang dikasih bingungan, diarahkan nih. Makanya nggak maju-maju. Wa ya Yuhannas ittaqullah. Mari bertakwa. Kata sananya itu kan tidur semua ini. Ya Allah. Nah ini hari Jumat dan hari Sabtu. Jumat itu artinya kumpul. Makanya kumpul-kumpulan namanya jamaah. Nah, sholat berjamaah. Sholatnya ada yang kumpulannya, bukan sendirian, berjamaah. Satu kelompok mengadakan kegiatan namanya jam'iyah, ya kan? Nah, jamaah, jam'iyah, jama itu artinya banyak. Nah, lebih dari satu, lebih dari dua, namanya jama. Nah, ada lagi kumpulnya suami istri, apa namanya? Jima, gitu kan? Dekat-dekat itu. Jama, jima, jamaah, jam'iyah, Jumat. Nah, itu makanya jima dianjurkannya di hari Jumat. Nah, kumpul juga tuh. Nah, itu. Nah, jadi kalau malam Ahad sudahlah fokus untuk bakar subuhan, nanti untuk itunya Jumat. Insya Allah. Jadi yang nggak datang nih jangan-jangan itu. Nah, kasih tahu lah. Dah. Nah, itu yang telat terutama itu. Nah, itu sempurnanya umur 15 tahun Hijriyah. Nah, kalau Hijriyah bagaimana, Ustaz? Kalau Hijriyah itu nanti hitungannya beda. Anak-anak kita hari ini dihitung dengan Masehi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 12 tuh. Nah, ayo sekarang kita yang Arabnya nih, yang Islamnya nih, coba. Muharram. Ayo. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah ini nih, Dzulhijjah tuh Desembernya Hijriyah tuh. Makanya perayaannya dirayakan besar-besaran, ada kurban, ada haji, tutup tahun. Nah, itu permulaan tahunnya ada lagi yaitu bulan Syura atau Muharram. Nah, ini kebanyakan kita hari ini, jangankan anak-anak hari ini Gen Z ya. Yang jadi ada yang milenial, ada yang Gen Z. Ini yang hari ini umur 40 ke atas namanya kolonial. Yang kolonial saja hari ini nggak hafal deh. Muharram, Safar tuh nggak hafal. Coba mending Jawanya saja udah mending. Surah bala kapit, surah bala mulud, sili mulud, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rejab, Rowah, puasa, Sawal, kapit, Rayagung. itu Jawa tuh. Nah, tapi yang bagus tadi. Jadi kalau anak-anak kita per hari ini dihitung pakai Januari Februari, maka usia 13 tahun lebih saja itu sudah baligh. Catat tuh, kurang dari 14 tahun itu sudah baligh. Makanya pantas anak-anak kita lulus SD sudah gede-gede tuh. Udah dewasa banget kelihatannya, mandi sudah bagus, sudah rapi, sudah pakai minyak wangi, sudah. Ini mencirikan dia sudah ngerti dengan dunianya. Nah, ini usia baligh. Wal ihtilamu lan nomor kaliye yaniku ngimpi mendalmani fi zakari ing dalam wong lanang wal untha lan wong wadon litis'i sinina karena umur 9 tahun. Ini. Yang kedua, ciri baligh yang kedua adalah keluar mani, keluar sperma
bagi laki-laki atau perempuan yang sudah berusia 9 tahun. Kenapa ada batasan 9 tahun? Karena masa sebelum 9 tahun itu masa kecil, masih kecil banget. Jadi kalaupun ada, mohon maaf, ada yang kelainan di bawah itu, insya Allah tidak banyak. Itu pasti kategorinya kelainan atau ada unsur yang lain. Kalau jiwa normal benar-benar itu pasti di atas 9 tahun. Ini hasil penelitian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wal haidu lan haid kaping telune haid fil untha ing dalam wong wadon litis'i sinna karena umur 9 tahun. Dan alamat baligh yang ketiga, tanda baligh yang ketiga adalah keluarnya darah haid bagi perempuan yang sudah berusia 9 tahun. Nah ini lagi-lagi hijriyah, makanya belum genap 9 tahun ada perempuan datang bulan, nggak apa-apa, itu normal. Itu normal. Berarti saat itu anak itu sudah menginjak usia baligh. Balighnya lebih duluan tuh. Nah, kurang dari 9 tahun atau kurang dari 8 tahun berarti kalau hijriyahnya itu belum dikatakan baligh, itu lebih dikatakan darah rusak atau darah berpenyakit. Nah, kalau lebih dari 9 tahun atau kurang 9 tahun, kurang 16 hari, itu masih dihitung darah haid. Dan itu sebagai tanda-tanda atau ciri daripada baligh. Nah, makanya hadis-hadis Nabi di dalam buku-buku atau kitab-kitab pendidikan, parenting anak gitu, itu kalau secara Islam, kapan kita mulai mendidik anak? Sejak anak itu sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri tuh. Terus diajarkan. Diajarin wudhu, diajarin sholat, diajarin puasa, meskipun belum sempurna. Kenapa? Karena itu tadi, 8-9 nih usia rawan nih. Bisa-bisa di usia itu anak-anak kita sudah menginjak usia baligh. Nah, saatnya baligh, dia sudah punya konsekuensi tanggung jawab secara pribadinya kepada Allah, dia sudah siap. Kenapa? Didikan orang tua. Dan sangat bahaya sekali. Dan besok nanti akan jadi tuntutan bagi orang tua di akhirat. Ketika anak-anaknya tidak ada bimbingan di awal-awal, sampai masuk usia baligh, dia nggak ngerti apa-apa nih. Sholat belum ngerti, puasa tidak pernah karena nggak ada bimbingan. Nah ini nanti menjadi problem ketika nanti dalam pengadilan Allah, orang tua dimintai pertanggungjawaban di mana orang tua harus mendidik anak-anaknya tentang ilmu agama. Begitu. Makanya dari mulai 6 tahun harus sudah, ayo kita masukkan ke madrasah, kita kenalkan musola, syukur-syukur datangi ke ustadznya, kita minta bimbingan. Nggak perlu, misalnya nggak perlu nunggu nanti udah kita usia 9 tahun. Jangan, sebab apa? Tadi bisa jadi 8-9 usia rawan sudah baligh. Artinya kalau sudah baligh, dia sudah mapan sendiri. Insya Allah, mungkin itu saja kajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya ada setengah jam untuk tanya jawab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Enggak, barangkali ada yang punya pertanyaan. Baik, terkait dengan tema kita hari ini atau yang lainnya. Enggak, boleh. Ya. Ya. Jadi tadi orang baligh itu belum tentu mukallaf. Orang baligh itu belum tentu mukallaf. Tapi kalau mukallaf sudah pasti baligh. Kenapa? Karena mukallaf itu isinya 2. Baligh dan akil. Akil baligh itu mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang kena taklif, orang yang kena peraturan-peraturan agama tadi. Dia sholat, pahala. Dia ninggalin sholat, dosa. Itu sudah dihitung tuh, usia baligh tuh, usia mukallaf. Nah, kalau baligh belum tentu mukallaf, iya. Banyak orang gila, dia sudah baligh tuh, usianya sudah keluar mandi dan seterusnya, sudah haid kalau perempuan. Tapi dia nggak ada akil nih, nggak ada akalnya. Jadi akal itu modal Allah yang diberikan kepada kita. Makanya nggak boleh kita seperti orang-orang yang Jabariyah. Orang-orang yang hanya menggantungkan semuanya Allah.
Seakan-akan bener, tapi itu salah. Ente kenapa nggak subuhan? Dah, Allah belum mengizinkan saya. Ini. Problem nih orang seperti ini nih. Kenapa ente nggak? Ini ente akan punya mampu ini. Uang ada, apa ada? Kenapa ente nggak nambah? Ya Allah. Allah sajalah saya. Nah ini yang model begini nih. Asal Allah ridho saja. Itu yang ditanyakan oleh Allah itu kita ngamal, gerak kita nih. Nanti Allah, ente punya akal enggak? Punya. Lah ini modal saya dari ente, ente akal. Nah, akal ini untuk apa? Untuk buat kita memahami agama. Makanya orang-orang di luar sana, mu'alaf orang yang masuk Islam baru-baru di luaran itu rata-rata orang cerdas. Kenapa? Pakai ininya. Dia teliti tuh Al-Qur'an. Oh, bener semua ya. Diteliti lagi hadis. Waduh, bener semua nih. Iya. Itu diteliti lagi bahwasanya waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Sesungguhnya kami menjadikan setiap sesuatu itu hidup dari air. Itu diteliti tuh sama orang-orang Jerman. Bener nggak nih sumber kehidupan tuh air? Ternyata bener. Sehingga imbas dalam persoalan agama kita dalam bab zakat, bagaimana hukumnya padi yang pakai air murni, air sungai biasa dengan air yang pakai nyedot itu, diesel itu, beda hukumnya. Beda hukumnya. Sebab apa? Tadi air. Loh, kenapa nggak ngikutin garam? Kenapa nggak ngikutin itu? Padahal pupuk itu kan nilainya lebih mahal daripada air. Tapi nggak ada dalam bab zakat ngitung-ngitung pupuk itu nggak ada. Sebab apa? Pupuk itu bukan untuk kehidupan, tapi untuk membaguskan. Ya, makanya soal zakat adalah soal air. Nah, kalau ini 1/10, kalau ini 1/20. Nah, itu bedanya di situ. Bedanya di air. Kenapa? Karena airlah sumber kehidupan. Nah, gitu. Mukallaf dengan balik. Ada yang lain? Enggak? Ada lagi? Bang Bob biasanya ada? Ini biasanya. Ya, Mas Indi, bismillah. Ini kan kita, suasana kita bentar lagi kan haji nih. Haji, ada kurban, ada perayaan sholat Idul Adha, ada juga puasa sunnah. Puasa sunnah, di mana orang hajinya nggak sunnah, kitanya sunnah. Sunnah di sini puasa, di sana nggak sunnah puasa tuh, yaitu ketika wukuf di Arafah. Kita di sini 8-9 Dzulhijjah sunnah puasa. Di sananya nggak puasa tuh, nggak sunnah puasa. Ada lagi ibadah kurban, mangga ya. Ya. Ini masjidnya di seberang jalan, Pak. Maksudnya di seberang jalan, ini ada jalan. Nah, di sini misalkan ada rumah ataupun kantor lah. Iya. Nah, ikut jumatannya di sini. Sholat di situ. Iya. Iya. Ya, jalannya berapa lebarnya? Ada nggak 100 meter? 3 meter kan? Jalannya iya. Jadi gini, hukumnya sholat berjamaah antara makmum dan imam ini wajib hukumnya melihat gerak-gerik imam. Awas, ini hukum asal nih. Makanya hal yang seperti ini kalau nggak tembus pandang, kita jumpai nih di musola-musola, di masjid-masjid nih, ditutup rapat ya. Tutup rapat ya. Nah, ini bisa jadi satu hal yang membahayakan. Manakala apa? Tidak tahu sama sekali gerak-gerik imam. Mengandalkan hanya pendengaran saja. Allahu Akbar. Nah, imam lagi takbir nih. Allahu Akbar. Imam ruku nih. Kita nggak tahu gerakannya. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Dan itu batal.
kita sama imam nih batal. Jadi kita harus tahu gerak-gerik imam. Tahu gerak-gerik imam itu apa? Orang yang di belakang imam tahu persis langsung imam. Orang yang di belakangnya melihat orang yang di depannya. Orang yang di belakangnya melihat orang depannya. Orang depan adalah imam bagi orang yang di belakangnya, yang tidak tahu gerak-gerik imam. Itu namanya robit, penghubung dengan imam. Makanya nggak boleh kita takbir duluan daripada orang yang di depan kita. Ada orang sholat di sana. Mana imamnya dia? Ya di situ tuh. Dia pandang siapa yang mau kita jadikan imam nih. Maksudnya imam dalam hal menghubungkan dengan imam. Robit itu penghubung. Nah, jadi dia bukan lagi yang di sini. Kenapa? Nggak kelihatan dia. Sah dia sholat di sana asal dia ngikut yang di sini gerak-geriknya nih. Bukan asal-asal. Nah, termasuk takbiratul ihram, syaratnya takbiratul ihram yang sah tidak mendahului imam. Nah, berarti dia nunggu nih yang di situ baru takbir, dia baru takbir. Jangan dia duluan mentang-mentang ini pakai speaker Allahu Akbar, bisa ada takbir, ini belum takbir, nggak sah. Sebab apa? Dia tidak melihat paham nggak? Nah itu. Makanya kita kadang-kadang kesel, cepet takbir. Ya orang yang depannya nggak takbir deh, cepet takbir. Sebab apa? Ente imam saya nggak lihat imam, saya lihat ente. Nah ini, cepet. Nah, maksudnya gitu, untuk penghubung imam. Nah, kasus yang tadi yang ditanyakan, jarak antara makmum yang terakhir yang dilihat oleh makmum yang berikutnya, ini jarak yang masih bisa kita melihat jelas. Itu takarannya, ukurannya tuh itu. Nah, pernah diukur, itu sekitar 100 meteran lebih saja. Kalau sudah di atas itu, sudah nggak kelihatan tuh. Ruku apa sujud nih? Nah, ini kita. Makanya kalau cuma 3 meter kehalang jalan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu boleh. Nah, kecuali ada yang mengatakan penghalangnya ini sungai. Wah, ini sungai nih. Nah, meskipun cuma 10 meter atau berapa meter, di mana orang nggak bakal mampu nih ke sini kecuali dia bakal tenggelam nih. Nah, ini nggak boleh yang kayak gitu. Nggak ada jembatannya. Ini kita di sini nih. Dia mampu sebelah sana, sungai 10 meter. Tapi dia ke sini nih, nggak ada jembatannya nih. Dia mesti ke sini pasti begini nih, ngelangi gitu. Pasti batal dia kan. Paham nggak maksudnya? Kalau ada jembatannya kan dia bisa jalan nih. Bisa jalan ke sini nih dia. Jadi kan gini, orang itu kalau imamnya batal pasti makmum menggantikan. Paham nggak? Ini batal nih imamnya. Makmum yang di belakang menggantikan. Makanya usahakan orang yang berdiri di belakang imam adalah orang yang mengerti tentang konsekuensi imam. Jangan sampai imamnya batal, dia diam aja. Allahu Akbar. Imamnya batal nih, dia lari. Imamnya batal nih, dia merasa, wah, mohon maaf, saya batal. Dia minggir nih. Artinya dia ngasih kode, saya batal. Orang yang paham, dia akan maju. Orang yang paling belakang imam, dia maju. Menggantikan posisi imam. Karena dia paham tentang konsekuensi imam, sholat makmum dan imam, dia paham. Kalau nggak paham repot. Imamnya pergi, dia ikut pergi juga nih. Wah, ini repot juga ini. Atau dia malah celingak-celinguk. Nah, ini gimana ini? Malah nanya, di mana? Wah, ini bahaya. Bahaya. Nah, itu makanya usahakan. Nah, iya, itu. Jadi orang yang di belakang ini atau soft yang pertama itu usahakan orang-orang yang ngerti tentang proses imam dan makmum. Nah, tadi harus disyaratkan makmum tersebut bisa ke imam dengan tanpa sesuatu yang membatalkan. Makanya posisi begini nih. Kita kalau ini aman nih. Kalau ini aman nih, enak nih. Enak, ini aman. Nah, yang repot ada musola. Ada musola itu pintunya nggak tembus nih. Ini pengimaman nih. Mestinya kan situ, pintu itu pintu tuh. Supaya apa? Makmum yang di sebelah sana pintu itu juga masih kehitung barisan-barisan. Masih bisa tuh. Nah, ini enggak. Situ tembok, pintunya di tengah.
Tapi sebelah sananya ada terasnya. Dia sholat sana, sebelah sana. Ngandelin dari kaca. Ini nggak sah. Sebab apa? Dia bisa ke imam harus mundur dulu. Mundur. Pintunya sana sih. Ini nggak boleh. Mundur dulu nih nggak boleh nih. Nah, itu paham nggak maksudnya? Nah, termasuk orang bikin tangga. Kalau masjidnya lantai 2 nih. Bagaimana antara tangga yang di luar sama tangganya di dalam nih? Nah, itu problem juga. Nah, itu mesti hati-hati, datangkan orang yang betul-betul ahli ilmu fikih. Nah, termasuk juga punten sedikit menambahkan proses pembuatan jeding ataupun bak mandi dan tempat wudhu. Itu juga perlu. Nah, kalau tempatnya minimalis seperti ini ya gimana lagi, tapi kalau tempat-tempat yang besar itu saya juga kadang-kadang menyayangkan kadang-kadang proses pembuatannya nggak sesuai dengan konsep yang mestinya dilakukan. Kenapa? Kadang-kadang dari tempat MCK langsung aja terarah ke masjid, mestinya enggak, jangan. Sebab apa? Bisa jadi kakinya najis. Makanya bagus tuh ada kolam-kolam kecil tuh. Syaratnya kolamnya harus 2 kolah terus tuh. Nah, ini di Masjid Lea kadang-kadang juga bermasalah sedikit. Nah, kadang-kadang airnya sedikit. Padahal itu banyak banget orang-orang. Jangan sampai air yang digunakan untuk basuh kaki ini juga bermasalah. Sebab apa? Itu tergantung situ. Kadang-kadang orang habis buang air kecil misalnya atau buang air besar dari MCK. Nah, dia keluar nih. Nah, kadang langsung ke masjid. Kalau nggak ada itu bahaya. Yang repotnya karena airnya nggak bersih, dia ngindarin tuh celeng. Nah, itu berarti dia ngindarin proses pencucian kaki. Padahal hukumnya menjaga masjid dari kenajisan, hukum menjaga kesucian masjid hukumnya wajib. Jadi kita nih di masjid bukan cuman ibadah saja, tapi menjaga kesucian masjid hukumnya juga wajib. Makanya bagaimana hukumnya orang tidur di dalam masjid? Aslinya boleh. Aslinya boleh. Cuman karena dikhawatirkan, mohon maaf, ngeces, dikhawatirkan mengotori masjid, akhirnya ada beberapa yang udahlah jangan di dalam lah, di luar saja. Bisa jadi begitu. Jadi kalau misalnya aman mah nggak masalah, mestinya nggak masalah. Makanya bagaimana ngerokok di dalam masjid? Itu mutlak tuh, haram tuh kalau di dalam masjid. Kenapa? Nggak bisa jaga asapnya nih. Itu mengotori masjid. Makanya makan-makan ataupun yang sifatnya nanti bisa mengotori, usahakan di luar. Kalau musola beda lagi hukumnya. Masjid itu dihukumi beda dengan musola. 1, ada tahiyatul masjid. 2, tadi kesuciannya betul-betul harus dijaga. Sampai orang berhadas besar masuk masjid boleh nggak? Masuk masjid boleh nggak? Nggak boleh. Jadi kalau cuman lewat saja, ada ulama yang mengatakan boleh. Yang nggak boleh itu berdiam diri di dalam masjid. Orang yang haid itu juga nggak boleh masuk ke masjid. Kalau dia aman per hari ini sudah banyak pakai pembalut, oke. Tapi tetap hormat masjidnya, nggak boleh ada orang bawa najis di dalam masjid. Makanya kalau cuman lewat saja, masih dia membolehkan. Tapi kalau diem, apalagi tiduran, apalagi cuman numpang duduk di situ, nah ini nggak boleh tuh. Orang-orang yang punya hadas besar atau punya hadas haid. Nah itu berlaku di masjid, di mall, di rumah, di musola nggak ada tuh seperti itu. Ada salat tahiyatul masjid, ada nggak tahiyatul musola? Nggak ada tahiyatul masjid. Nah, itu kalau masjid-masjid di luar Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya yaitu tawaf. Makan apanya di luar sana. Di luar. Nah, ini kita nih mau makan kan maksudnya. Nah, kita masih ada waktu 15 menit lagi. Soalnya arahannya sudah, telunjuknya sudah pas di sana tuh. Ya, kita masih ada 15 menit lagi. Ayo, mangga. Ada yang ya, siap. Ada larangan-larangan atau sunah-sunah puasa tuh yang disunahkan itu 3 hari atau dari tanggal 1 sampai 9. Nah, terus apakah ada larangan nggak boleh potong kuku atau potong rambut gitu, misalkan
berkurban atau apa atau haji, pokoknya sekitar mendekati ini ada larangan atau ada sunnah. Ya, terima kasih. Jadi gini, ini bertanya di bulan Idul Adha nih, ya, atau umum? Nah, baik, ya. Jadi gini, dalam Al-Quranil Karim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ada kata-kata walayalin ashr, wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Itu penafsirnya banyak banget. Ada yang malam 10 di bulan Ramadan terakhir, ada yang 10 hari di bulan Dzul Hijjah. Nah, ini kita bahas yang itu. Artinya apa? Ada 10 hari Allah memuliakan. Nah, diantaranya kalau di tafsir yang lain menjelaskan tentang 10 hari bulan Ramadan, itu kan tafsir yang lain. Nah, kita pakai yang ini nih. Walayalin ashr, 10 hari di bulan Dzul Hijjah. Nah, ini. Ada apa di 10 hari bulan Dzul Hijjah? Macam-macam keutamaannya. Makanya sunnah puasanya boleh dari tanggal 1, 2, 3 memang setiap bulan sunnah. Tanggal 1, 2, 3 setiap bulan sunnah. Namanya ayyamul bid, hari-hari gelap. Bulannya lagi gelap nih, sabit nih. Gelap nih, 1, 2, 3 nih gelap. Namanya ayyamus sud, hari-hari di malam harinya tuh gelap. 13, 14, 15 sunnah, lagi puasa pertengahan. Namanya ayyamul bid, hari-hari di mana malam harinya tuh purnama, terang. Itu juga sunnah puasanya tuh. Ada lagi puasa-puasa sunnah yang lain. Nah, di bulan Dzul Hijjah ini ada lagi. Nah, tanggal 8-nya sangat disunahkan juga. Tanggal 8 Dzul Hijjah. Yang paling utamanya lagi yaitu tanggal 9. Nah, kalau tanggal 9 itu keutamaannya adalah kita mendapatkan bagaimana orang-orang pahalanya orang-orang yang wukuf di Arafah. 3 hari itu dalam hitungan Hijriyah nggak pakai Januari Februari, nggak pakai itu, pakainya Hijriyah. Nah, makanya tadi setiap awal bulan 3 hari sunnah, pertengahan bulan 3 hari sunnah. Nah, ini di bulan Dzul Hijjah ditambahin lagi. Nah, tanggal 8, tanggal 9 itu juga sangat disunnahkan. Sangat disunnahkan tuh. Nah, tanggal 10-nya haram puasa. Haram, hari raya tuh. Dah, hari itu hari makan-makan, hari nyate-nyate tuh. Seneng-seneng tuh hari itu tuh. Nah, jangan sampai kita malah puasa, malah haram. Nggak malah dapat pahala, dapat dosa. Nah, terus berlanjut 3 hari setelahnya juga diharamkan lagi. Kenapa? Karena ayyamut tasyrik, hari-hari kalau aslinya tasyrik itu hari-hari menjemur daging. Dulu saking banyaknya orang kurban yang minatnya sedikit nih. Orang-orang kurban banyak banget nih. Nggak habis, makanya dikasih waktu 3 hari lagi tuh. Iya. Jadi satu orang ada yang satu, ada yang ini apa namanya, orang sekeluarganya pakai sapi, 7 orang kan, terus banyak banget, ada yang pakai onta. Nah, sekarang enggak, boro-boro mepet daging. Nah, hari pertama aja udah nggak kebagian. Nah, itu. Iya. Kadang-kadang ditulis kalau ada yang korban taruh aja di pintu. Padahal nggak ada yang mau ngasih, nggak ada. Nah, ada itu. Jadi kalau masalah sunnah tadi untuk orang-orang yang berkurban, nah itu ada ya di apa namanya, motong kuku, nah itu motong rambut dan misalnya. Tapi ada kesunahannya sebelum itu boleh. Nah, potong kuku, potong rambut ini tetap disunahkan di hari-hari yang disunahkan. Hari apa? Senin, Kamis, dan Jumat. Nah itu kalau Kamis, kalau Senin bagus akhlaknya. Anak badung banget nih, dicukur di hari Senin. Wah, suami bandel, cukur di hari Senin.
Istri agak bandel, cukur hari Senin. Kalau yang Kamis itu untuk nafkah, untuk urusan maisha, urusan rezeki. Nah, rezekinya ditambah sama Allah, dilancarkan, dimudahkan, yang potong di hari Kamis. Nah, Kamis habis asar. Kamis habis asar itu terutama bagus banget. Ada lagi Jumat. Nah, Jumat juga disunahkan juga. Itu bagus ibadahnya. Nah, itu ya, kita orang-orang yang masih ibadah nih, potong hari Jumat. Nah, itu kesunahan dalam masalah ini. Nah, potong kuku juga ada aturannya. Ada. Potongnya selang-seling. Jangan urutan mungkin enggak, selang-seling ada. Nanti kapan-kapan kita uraikan cara motong kuku, insya Allah. Dan ada satu hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa orang yang punya kelebihan rezeki tapi dia tidak mau beribadah kurban, maka tolong jangan sampai deket-deket tempat ibadah saya, kata Kanjeng Nabi. Itu pakai, kalau orang ngaji ilmu nahwu pakai nun taukid tuh, fala yaqrabanna, maka tolong banget nih, jangan sampai deket-deket tempat ibadah saya, kata Kanjeng Nabi. Artinya apa? Bukan berarti dilarang ke mushola, dilarang ke masjid, bukan. Artinya ente nih sudah sering sholat, ente nih sudah sering mengamalkan ibadah yang lain. Nah, kenapa ibadah yang itu kok tidak mau? Padahal itu juga satu keutamaan. Artinya ada sindiran dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang punya kelebihan rezeki, cuman datang saatnya Idul Adha, dia tidak mau berkurban. Tapi kurban juga ada aturannya. Jangan asal mentang-mentang kita mau ngamalkan kurban, kambingnya asal-asalan, jangan. Atau sapi cuman 7 orang, jangan 8 orang dong. Nah, terlebih, Ustaz, boleh nggak sapinya nggak utuh untuk kurban? Boleh. Nah, misal Bang Jai, komandan, sama Bang Bob, sama yang ada di sini, Mas Anas, dokter, niat kurban 5 orang. Saya sama Mas Tindi nggak niat kurban nih. Tapi kita beli sapi bareng. Nah, yang 5 diniati korban, nanti dibagi nih 7 orang nih, dibagi 7. Nah, yang 5 silakan dibagi kurban, yang 2 enggak, karena saya nggak niat kurban. Nah, buat sendiri saya, buat masak sendiri, buat jual sendiri, boleh tuh. Boleh begitu tuh, boleh. Gak mesti 7-7-nya, porsinya 7, jadi dibagi gitu. Jadi nggak mesti 7 ini semuanya korban semua, nggak mesti, nggak apa-apa. Cuman 7 nanti dibagi rata untuk 7 orang, silakan yang korban yang mana, silakan. Itu boleh begitu tuh. Ustaz, boleh nggak kurban untuk orang yang sudah meninggal? Ya kalau nggak ada wasiat, jangan. Mentang-mentang kita pengen, waduh saya pengen korban buat bapak saya yang sudah almarhum. Jangan. Itu mending kita sedekah. Mas Galang, Ahad, ada nggak ininya kambingnya? Nggak ada. Udah dari saya, sedekah buat bapak saya. Nawa itu sedekah kambing untuk bapak saya. Sembelih, makan-makan. Itu sudah. Pahalanya sudah sampai sana tuh. Tapi jangan dinit kurban, nggak ada. Atau akikah yang sudah meninggal, nggak ada. Nah, jadi kita-kita yang masih hidup, ayo akikah, perhatikan. Akikah itu adalah untuk bentuk kita penebusan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara anak dan orang tua ini nanti di akhirat ada kaitannya dengan masalah akikah. Siapa tahu anak kita soleh, kita butuh bantuan anak kita. Nah, ini bisa jadi lepas gara-gara masalah belum diakikahi. Kenapa? Sifatnya anak itu al-ghulam murtahinatun bi aqiqatihi. Seorang anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Kalau belum akikah, belum ditebus. Nah, itu perhatikan akikah. Mangga. Nah, ini kemarin alhamdulillah sahabat kita Mas Tindi sudah ngakikahin anak ke 2-nya dari istri pertama.
Nah, kita tunggu lagi, barangkali ada susulan akikah dari yang lainnya. Amin. Insya Allah. Nah ini kalau untuk beker subuhan. Oh iya, silakan. Masih ada waktu 5 menit. Orang tua nih belum merasa akikahin. Iya. Karena memang meninggal di Pak. Terus tiba-tiba kita nih ragu, ya udah saya akikahin dari rezeki saya sendiri gitu. Jadi boleh. Buat diri sendiri. Iya. Ya itu dia. Sunnahnya akikah ini ketika anaknya belum baligh, sunnahnya sama orang tuanya. Itu pahala buat orang tua, makanya buruan. Kalau kita punya rezeki, mumpung anak kita masih kecil nih, sunnah bagi orang tuanya. Usahakan pelipatan 7 hari, 14 hari, 21 hari, dihitung tuh. Itu bagusnya begitu, Mas. Dihitung tuh. Syukur kalau kita punya rezeki, siapkan dari awal untuk hari ke-7-nya kita akikah. Di hari ke-7 ada akikah, ada walimatut tasmiyah, pemberian nama. Jadi jangan ujuk-ujuk jebrol langsung kasih nama, jangan. Boleh kita, wah ini namanya inilah calon nama. Kalau bisa, kalau kita mau akikahan nanti di hari ke-7. Simpen dulu aja. Siapa nih anaknya? Nanti hari ke-7. Siapa nih anaknya? Nanti hari ke-7. Nah itu. Nah begitu hari ke-7, kalau adatnya orang-orang soleh dulu, dan sampai sekarang masih banyak orang yang mempraktikkan, cuman nggak begitu masyhur di kalangan kita. Tahun kemarin saya di Kalimantan, itu orang-orang sana masih punya tradisi yang sangat kental. Jadi anak-anak lahir itu dibawa ke majelisnya seorang habib, seorang ulama. Di sana sekaligus dimintai nama. Nama, silakan kiainya ngasih nama anak saya ini siapa nih? Atau kita sudah punya nama, minta dibacakan, difatihai sama seorang ulama tadi, sama jamaah yang ribuan nih, biar dapat berkah. Jadi dia didatangkan di situ, dipegang kepalanya, ya walad usammika bima sammakallah. Siapa misalnya? Anas, siapa tuh? Nasruddin. Nah ini jadi penolong agama nih, Nasruddin. Nah itu. Dan itu Al-Fatihah. Al-Fatihahin itu sama orang-orang untuk keberkahan. Itu namanya walimatut tasmiyah. Itu keberkahannya di hari ke-7. Yang tidak ada keberkahan yang melebihi di hari yang lain. Hari ke-7 tuh hari keberkahannya anak banget tuh. Makanya cari kalau ada rezeki di hari ke-7. Kalau nggak ada, lepas hari ke-14. Kalau nggak ada, hari ke-21. Nggak ada lagi, hari ke-28. Terus kelipatan 7 tuh. Cari. Nah, begitu sampai balik kita belum punya rezeki, dikembalikan lagi ke anaknya tuh. Anak sudah balik, silahkan dari anak sendiri. Tapi Ustaz, orang tua masih pengen boleh, tapi yang niat anaknya tuh. Anaknya yang niat. Saya niat akikah di anaknya. Kenapa? Karena dia sudah mampu untuk berniat. Dia sudah balik. Apalagi kita yang sudah dewasa. Saya dulu belum diakikahi sama orang tua kita. Ya sudah. Kita sunnah untuk diri kita sendiri. Nah, mangga. Untuk laki-laki 2 ekor kambing. Kalau nggak ada 2 ekor kambing, 1 pun boleh. Awas. Jangan sampai terpaku dengan hadis yang harus 2. Nggak harus tuh. Boleh 1 juga boleh. Boleh laki, boleh perempuan. Kambingnya juga nggak harus kambing laki-laki. Nggak. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Kambing jantan, kambing betina boleh. Nah, itu terus sampai kita meninggal dunia. Kita masih ada kesempatan untuk akikah untuk diri kita. Insya Allah. Mau akikah bang nanti? Depan teh. Akikah lagi? Ada anak. Ya nanti di Cikedung nggak apa-apa bang. Nah, maksudnya. Itu patokan boleh tak? Patokan karena nggak ada. Boleh, bukan? Boleh. Nah faktor 2 faktor keutamaan. Nah jadi 2 lebih utama daripada 1. 1 sudah mendapatkan kesunahannya akikah. Itu. Jadi 2 lebih utama. Iya dong. Iya. 2 lebih utama daripada 1. 1 kalau bagus boleh, 2 lebih utama. Nah, Iya. nanti ahad depan insyaallah di Cikedung ya. Insya Allah, mangga saya mengundang semuanya dan kitabnya dikumpulkan lagi, mangga. Yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala aw ani
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وكل ما أتى به رسوله فحقه تسليم والقبول اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا الشفيع الكريم دخلنا مولانا محمد الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pangapunten sakataipun wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad